datang bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Engkau yang telah menyiapkan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, kesaksian, untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami. Engkau Immanuel di dalam kami, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau aktifasi Roh-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan di-sharing oleh Pastor Firna sebentar Tuhan, dan dilanjutkan oleh Pastor Jerry Elin. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja di dalamnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, nama-Mu yang diagung-agungkan Tuhan, Engkau yang diceritakan, kebenaran-Mu yang disampaikan. Dan biarlah sejauh mana suara dari tempat ini didengar oleh orang-orang yang sudah Engkau tentukan, mereka akan dapatkan kekuatan karena Injil kebenaran disampaikan di tempat ini. Terima kasih Bapak Yesus, kami percaya Engkau sedang bekerja di tempat ini, bekerja di setiap pribadi lepas pribadi kami, supaya Tuhan kami Kau dapati semakin hari kami boleh mengalami peningkatan iman, kami boleh berprogres di dalam Engkau Tuhan, kami menjadi berguna dan berharga bagi Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menjadi duta Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Yesus, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semuanya kami hanya mau alaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan kami satu-satunya, Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk lebih ke, kalau orang bilang mau pakai produk ada DP testimoni toh. Kalau orang mau mau minum satu produk, contohnya obat diet, pasti orang lihat dia punya testimoni dulu toh. Nah, kalau pagi hari ini dia punya testimoni, kalau orang ikut Tuhan, orang pasti ada dia punya testimoni. Amin. Puji Tuhan. Kenapa saya baca dulu firman Tuhan? Karena kebanyakan toh hamba-hamba Tuhan sekarang padahal bilang mau beritakan Injil, tapi lebih dulu dorong perkenalkan dorong diri. Kalau orang lebih baik orang baca firman, baru orang perkenalkan orang diri. Nah, puji Tuhan, sedikit banyak dari jemaat paling so tahu firman Tuhan pada siang hari ini lebih ke sharing karena sesuai dengan tema Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Nah, kesaksian pada hari ini terambil dari ayat jangan khawatir. Mau bilang Tuhan baik, bahkan sangat-sangat baik. Karena sebelum ada di hari ini, sebelum saudara kenal saya yang hari ini, saya juga di hari sebelum itu ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan pertolongan yang luar biasa, yang bahkan di luar orang pikiran. Apa yang tidak pikir itu yang Tuhan kasih itu kalau ikut dengan Tuhan. Apa yang orang pikir orang lain boleh bantu, ternyata itu tidak jadi, malah yang bukan orang pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi orang dan pribadi. Jadi puji Tuhan, pada siang hari ini saya mau kasih tahu pada jemaat yang ada di tempat ini, karena kalau mau ikut Tuhan sama dengan pastor bilang itu ngeri-ngeri sedap. Karena saya sedikit mau ceritakan pribadi. Saya sebelumnya sudah pernah nikah. Pada tahun 2020 saya cerai dengan mantan suami
laki-laki, dan saya dididik di GPDI dari masih bayi, dan pada tahun 2013 saya loncat ke agama seberang. Saya masuk Katolik sekitar 8 tahun atau 9 tahun saya di situ. Jadi yang dulu waktu masih remaja ikut-ikut pelayanan sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu, serta lulus sekolah, lupa semua itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kita ini masih dalam kasih karunia Tuhan. Karena kalau ini bukan saya bersyukur bercerai sama saudara-saudara, tapi saya ambil positifnya, berarti Tuhan masih sayang saya. Karena kalau Iko, saudara akan ada dengan saudara di tempat ini. Atau kalau di waktu itu, karena bukan juga saya membenarkan bahwa bercerai itu baik, tidak. Tapi itu kan kurang urusannya saya pribadi dengan Tuhan yang di atas. Tapi saya waktu proses itu, saudara, ini adik saya lipa-lipa memang. Karena posisi doa anak, waktu itu kita bersyukur, berarti di saat kita di bawah, waktu saya baru dapat yang teman-teman dulu, aduh Fir, bikin anak suripa, dia bilang begitu. Karena apa? Biasa pegang kerja penting-penting tuh doi, kok memang tidak ada apa-apa. Tapi kita puji Tuhan, waktu itu kita pulang kampung, cari tenang. Waktu itu saya dapat telepon, datang di Manado, tanda tangan saudara cara yang hebat sekali ini sama-sama di film Indosiar, saudara-saudara, itu bersejarah. Itu orang bilang-bilang aku menangis, Indosiar kita itu. Kalau orang masih dia pakai waktu 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, kalau kita enggak, baku pisah bulan Maret, bulan April dapat tanda tangan semua cerai. Nah, itulah mau bilang waktu dapat telepon itu, memang kalau orang sakit hati kan, biar mau bagus sampai di mana namanya masih luka, dia pegang si itu mau bilang baku baik belum. Di saat itu dia susah yang mau balik-balik Nado, mau minta rujuk, ini kita yang tapi hati yang keras. Nah di saat dia kita hati lombo, dia sering orang lain. Nah itu tuh, nah waktu itu kita bolak-balik Manado, pergi saudara Pasaki, datang lupa kurang berbagai istrinya enggak. Mereka tuh kalau memang belum waktu itu dia berjuang, ternyata dia keputusan memang cerai. Waktu itu kita bilang kita waktu itu mau baku dapatin dia, ini malah terus. Setiap kali baru dapat kita bilang Tuhan memang tidak kehendaki itu perceraian. Tapi kita minta tolong Tuhan, kalau memang semua cerai, kita mau bibat tanda tangan surat cerai ini Tuhan. Kalau sampai kita malu kita bayar mata, berarti ini boleh. Dan saudara, kita dari Manado ke sana kita mau jalan batanak, tapi kita berjatuh begitu. Karena ini 10 tahun bukan cuma 1-2 tahun sama dengan sekarang. 10 tahun ada sama-sama dari nol, dari tidak ada apa sampai dia ada sesuatu yang diberkati Tuhan. Nah waktu itu bulan Juni kita ke Manado. Kita ke Manado malam-malam dari Sonder Tomohon Manado. So dekat pala apa kita bilang Tuhan kasih Tuhan kalau memang ini jalan yang terbaik, karena ingat anak tuh waktu pisah ini bukan mau berbagi apa ini karena kita satu. Pas masuk di ruang padiam tanpa kerja, kita bilang mana tuh surat mau tanda tangan. Dengan entengnya kita angkat, kita bertangan, kita bilang begini, ini kan apa kemauan toh bos, gitu. Kita cuci tangan, urus semua. Akhirnya kita tidak tahu dia penada, seolah-olah kita ini masih dia istri. Kalau kita bilang kasih turun ada penada bos, bukan ada istri ini. Dia tidak yang berapi-api. Tapi kita puji Tuhan, kita keluar dari situ sama dengan ada terlepas dan lepas beban, dah puji Tuhan. Tapi itu boba dusta masih luka. Pas orang kirim foto, abis itu kita pulang, tapi malah lagi kata kalau itu puji Tuhan. Kita juga sempat sharing dengan gembala di sana. Kalau mau pikir kalau kita tidak dengan Tuhan, selama bergantung sama dengan orang-orang petren lagi di Manado sekarang tuh, memang betul saudara. Kalau orang tidak dengan Tuhan, mau stres itu luar biasa, tidak mudah ke atas. Tapi kalau orang dengan Tuhan,
luar biasa itu Tuhan. Memang kata tuh masalah tidak langsung kelar, tapi itu ketenangan yang Tuhan kasih itu. Tidak akan sabar, tidak akan goi pun, tidak akan mutabli, itu ketenangan yang Tuhan kasih. Mulai dari kita pulang Manado itu, kita tanya Tuhan, apa yang kita ini? Ijazah so expire, gitu begitu. Mau kerja apa ini Tuhan? Sedangkan COVID waktu itu tahun 2020. Jadi Tuhan, kita mau bawa usaha Joel. Karena Tuhan, kita kalau mau ceritain Tuhan, saudara-saudara tidak bilang Tuhan Yesus. Kita selama ini kita bicara sama Papa. Jadi kalau terang komunikasi dengan Tuhan, nyata ada tuh bukan menghilang gitu orang perasa sopan, bukan Pak. Jadi itu Tuhan bilang kan, Tuhan sama dengan orang pertama. Jadi kita bilang Tuhan, kita mau apa ini? Mau kerja, mau kirim akang satu klien nih Tuhan, itu begitu. Satu klien, kaget lagi buat telepon. Terus dia ini sebetulnya ini. Satu klien deal, puji Tuhan. Nah Tuhan, lupa belum yakin kita mau buka Manado ini. Masalahnya ini buka Manado sendiri. Nah, ada saudara tapi tidak mungkin kita mau tinggal sama saudara tuh. Akhirnya sampai ketiga kali Tuhan kirim klien, kita bulan Juli kita putuskan balik Manado. 3 hari bagus minta pulang. Karena dari sekolah sampai sekarang Ben tidak pernah bakos. Jadi dia tahu tuh dunia kos itu pesulit sekali. Berarti kalau cuma sendiri di kos menangis. Dimulai mau telepon mama tuh tak pulang. Kira ini cewek ada tanggungan ini. Nah puji Tuhan sampai di detik ini panjang lebar waktu di kos. Bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan pertolongan pada kita. Kita masih ingat sekali waktu kita bakos di bulan tahun 2020, saudara-saudara, itu kan masih COVID. Jadi DP klien masih sedikit. Waktu itu kita ingat sekali, kita di kos hobi sekali buat stok makanan, tapi tidak makan waktu itu. Waktu itu memang sudah ada doi sama sekali. Kita puasa saudara-saudara 4 hari. Hari pertama kita buka pakai krim latte dengan ada tulisan cookies natal. Kita beli. Baru semua di hari keempat, hari kedua dan ketiga kita cuma pakai super mie. Mau telepon mama malu. Jadi saudara waktu itu kita sharing juga ke Kak Jen. Waktu itu jam 6 sore kita tutup sama Tuhan. Ini baru 30 menit dengan Tuhan. Boleh nggak kita mau buka puasa ini pakai mau makan nasi so lapar Tuhan. Kita loh gitu. Dan puji Tuhan nggak bikin berapa menit ada klien yang ada janjian. Terus coba aku dapat dengan Ci yang di Pal 2 yang Pridal. Baru Ci chatting ke Firna, ini ada klien yang datang. Ada bawa doi, bikin nota begitu. Terus kan fitting, abis itu bisa fitting baru semua proses pembayaran. Terus kita nggak connect, ternyata Ci bilang itu doi nanti besok. Kok karena saking senang semua makan, kita cepat-cepat pesan Gojek, kita bikin nanti bayar di Pal 2. Kalau saudara yang tahu di press bahu kita tak connect dan kita coba buka chatting. Ternyata di situ nanti besok. Kok kita bilang Tuhan Yesus tak bayar pakai apa ini ojek? Bayar pakai apa ini ojek? Saudara, itu orang kalau dekat dengan Tuhan harusnya dia panik toh. Paling kan dia Tuhan, apa begini toh? Biasa cek. Biasa begitu. Tapi waktu itu kita tidak ada rasa khawatir, saudara-saudara. Kita malah tertawa. Tak mau bayar pakai apa ini Tuhan? Mau minta babi ini tapi Kak Ade tidak mungkin. Malu toh. Aduh, kita coba pulang-pulang. Tiba-tiba terdapat ingat salah satu tamang di Palampa. Tamang susah seperjuangan. Kita tahu DP susah bagaimana. Kita bilang, kita telepon Pak dia diangkat. Sore malam pulang, nggak ada di rumah. Dia bilang ada. Nggak ada doi. Nggak ada doi. Kenapa so? Berapa? 25.000 nggak ada doi. Oh iya ada. Kemana Jo? Oh iya entah cerita pangana kalau kita tulisan. Kau saudara-saudara pas sampai ini tapi tamang ini enggak kita sudah tahu dia susah sampai di mana. Dia semua masak akan ikan, so bikin teh gula, so ada nasi. Ternyata kote di balik itu Tuhan bilang kan ada kita makan. Toh kita akhirnya kita buka puasa dengan makan. Kayak anggur kita sampai di muka sudah masuk bikin teh gula, makan dia. Tuh kita berdoa dulu. Kok kita bilang nggak ada tahu kita datang nggak ada doi. Kok nggak ada bayar kita ojek plus nggak ada hasil makan bapak kita. Nah saudara-saudara kita cuma bilang kadang-kadang Tuhan itu peka bukan Tuhan nggak peka.
Karena kalau orang minta makan, kalau Nana minta 100.000, pasti dapat 100.000. Ini kan bilang mau minta makan. Jadi Tuhan kasih makan. Jadi saudara-saudara, inti dari ayat Alkitab kita pada hari ini, ketika orang ada masalah, ketika orang sudi berasa-rasa tidak mampu, kita ini dapat testimoni saudara-saudara. Mau bilang waktu sejarah sedangkan saja sampai detik ini, orang masih ada sesuatu hal yang namanya juga baweo. Baweo itu pegang doi. Sahabat pemata tuh tidak silau kalau tidak pegang doi, betul saudara-saudara. Tapi sampai detik ini itu satu yang Tuhan kasih bagi kita, itu tenang. Karena mau bicara, mau lewati tuh masalah-masalah ini, berbicara doi, siapa tuh tidak mau gelisah ke sana kemari tuh buat pikir orang. Pernah satu hari dia yang kesaksiannya, suatu hari orang tanggal 1 Mei ada wedding di rumah Allah. Saudara, kita harus cari dana itu sekitar hampir 30 juta. Tinggal 2 hari itu Tuhan berpertolongan. Waktu itu klien yang mau hari hanya dia sopi cek di rumah Allah. Waktu itu kita baru dapat jas tuh 2 juta. Waktu itu dia hamil 2. So tinggal 2 hari. Kok katakan dia mau cek lokasi. Waktu dia cek lokasi, yang tuh kita biasa booking akan kebetulan dia nak baku dapat langsung. Mari kita pikir ini semua bagian dari rencana Tuhan. Karena apa? Kalau dia baku dapat langsung, otomatis dia semua tanya pelunasan. Sedangkan kan pelunasan harusnya berurusan dengan kita langsung toh. Waktu itu dia baca aku, dia telepon, Dek, apa kakak? Oh ini tuh pengantin lusa, so datang, udah cek. Tuh pelunasan kakak minta pada dia Jo. Kita langsung takut, dia terpecantum. Oh kakak biar Jo, nanti Firna yang transfer kakak langsung. Oh sana kak dia dek masih dekat, supaya itu kak minta Jo. Saudara-saudara, kalau saudara tahu kalau dia saat itu dia minta, pasti kita ini yang mau dapat lapor toh, karena dia menceritakan sebayar ke kita. Nah waktu itu kita bilang tinggal 2 hari itu, Tuhan mau ambil di mana ini dana ini, dia mau bayar pakai apa ini Tuhan. Memang kata Tuhan itu luar biasa. Jam 11 malam ada orang buat telepon, sis boleh mau baku dapa besok? Oh boleh. Terpuji Tuhan sekali ini kan. Kok sis mau panjar berapa? Kok dia bilang pak kita kita langsung bilang lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Kok dia bilang pak kita begini, kita mau pajak cuma 4% dari harga paket itu. Tuhan jauh sekali ini, dia bisa disimak. Kita bilang puji Tuhan, ya sudah dia datang coba cerita. Sudah tahu dia datang bawa berapa? Yang tadinya dia bilang cuma 4%, dia bawa 22 juta. Oh Tuhan Yesus, selain dari situ kita belum cerita dia. Kita bilang, oh Tuhan luar biasa. Nanti pas mau dekat dengan waktu bilang, ngana tahu kita udah bergumul ini tuh acara tanggal 1 ini, dia pengantin killer, minta ampun, penjahat sekali. Jadi kita cerita pada dia, Tuhan Yesus itu baik sekali. Jadi saudara-saudara, kalau orang khawatir, misalnya kalau mau pikir-pikir sesuatu hal yang orang butuhkan, misalnya saya butuh ada utang, pasti sama orang ada utang. Misalnya kan ini tekanan kiri kanan mau datang, kalau orang tidak bersandar pada Tuhan, makanya ini sekarang kita bilang ke Kak Ceng, di Manado ini banyak sekali orang bunuh diri lagi viral. Jadi kita bilang Tuhan, orang berdoa dan untuk khusus orang-orang ini, karena Tuhan ini orang Tuhan punya. Tuhan bilang kan 1 jiwa bertobat gunung-gunung balung pakung, orang cuma babiar begitu toh. Orang butuh orang butuh orang yang orang ini yang bisa mengerti Tuhan. Intinya orang dia testimoni dan mau bilang, hei ada Tuhan Yesus yang babodok toh. Karena biarpun sebesar apapun masalah yang orang hadapi, kalau orang tahu itu Tuhan sumber segala kehidupan yang mau tolong buat orang. Karena kalau orang mau mengadu ke sesama, tidak akan sama ketika orang mengadu ke Tuhan. Untuk itu jadi kita sangat bersyukur sampai hari ini. Waktu pertama kali hari ini di tahun ini Tuhan kasih banyak sekali bonus. Rumah dapat 2 biar kredit. Dapat oto, Tuhan kasih balas semua itu yang orang misalnya ketika orang benar-benar berserah pada Tuhan, orang lihat Tuhan berpertolongan. Jadi ketika orang ada masalah, sebesar apapun masalah, kadang-kala orang pikir Tuhan tidak mampu, datang juga. Dalam orang saja tutup kamar, datang menyembah. Kadang-kala waktu kita di masa-masa itu sudah ada kata-kata, memang sudah ada. Soalnya tak mau bilang apa Tuhan kita waktu itu, karena di posisi itu
mau bercerai sama kakak tuh suka mau bercerai kak. Tapi lewat perceraian ini kita belum bersyukur Tuhan kalau misalnya kita tetap lanjut dengan dia, terus keras sekali tuh tapi mantan suami ini ketemu. Waktu itu kita dalam keadaan masalah yang besar sekali. Terus kita pergi ibadah di GPD di Tikala. Saudara, waktu kita masih di pintu masuk, tidak tahu kita semua lele pokoknya dari mulai sampai akhir malele terus tapi air mata. Saudara-saudara sampai di rumah kita dapat tonjok di pesta. Karena waktu itu dia tahu kita mau ibadah di Raja Damai itu, tapi kita terus sampai di Tikala, di GPD di Tikala. Waktu video call dia tanda angka-angka. Karena kita baru pulang ibadah, tak mungkin tambah di Ustaz toh, dan ibadah di mana kan? Dan kita bilang ada ibadah di GPDI dengan entengnya langsung tuh, bang kau di sini ada tapi mama di situ, ada tapi adik saksi. Bukan dia tidak berterima, maksudnya dia keras dan waktu itu jadi kita pikir Tuhan mau ibadah pun waktu itu lain kali kalau karena orang so tidak tahu kita kalau misalnya ada beban berat sekali di sini kita suka mau pergi ibadah dan mau biar cuma mau menyanyi mau penyembahan sama tadi kita rasa rupa damai sejahtera sekali ketimbang dengan kita mau pergi di seberang. Kita jujur sudah selama 8 tahun kita beribadah di seberang yang tidak dapat apa-apa. Pernah kita bahasa Maria satu kali kok umat tertawa akak. Oh Tuhan, dari sini kita bilang kan masih belajar tuh waktu itu. Jadi kita bilang Tuhan, bukankah tidak salah mau menyembah Tuhan, cuman bukan terasa bukan di sini kita. Jadi waktu mulai semua pisah itu kita coba itu di GPDI orang baca mau bagi ini tuh anak apa? Anak bungsu yang hilang sudah pulang kembali kata bilang. Jadi itu puji Tuhan kesaksian dari ini kan orang sama-sama sharing kan, sama-sama belajar kan juga kita di sini juga sudah keluarga sama keluarga. Jadi penting sekali untuk saling menguatkan. Karena kalau dari kita kalau cuma mau dengar orang untuk bersaksi begitu karena orang soalan gitu jadi betul sama dia orang mau beli sama kita bilang tadi orang mau beli obat diet kan orang harus lihat betul kalau orang datang gebrot begini kok mau tawarkan obat diet tuh kalau kita semua tawarkan begini ke kajian berpikir 2 kali lanjut nak anak obat tuh kalau misalnya kalau firman Tuhan kalau orang yang so depresi untuk orang datang untuk orang sharing orang pengalaman dengan Tuhan itu pasti langsung kena pada orang tuh jadi kekuatan surga orang kadang-kala banyak hamba Tuhan sekarang yang bohong-bohong di muka jemaat-jemaat pegang HP jadi pulang sama dengan cuma masuk pergi. Jadi kalau ketika orang dikuat sama-sama dikuatkan serta orang pulang betul jadi ketika orang ada masalah seberat apapun orang bermasalah ada solusinya yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sumber solusi. Jangan orang ada sekarang kan di Manado ada masalah lari ke sosial media akhirnya buku Ambon. Kita waktu proses itu ini tapi adik dorang tahu di Facebook kita tidak pernah sentil tapi mantan sedetik pun tidak pernah sentil masalah kenapa dah kalaupun sama dengan sekarang apa pelakor tuh kalau misalnya cuma bagi itu mau bagus cigi tapi pada ini kurang kecil bagus cigi toh kan gimana itu karena ada perbedaan orang yang mengenal Tuhan toh. Jadi orang respon menyelesaikan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Biar cuma yang penting orang sudah ngomong terbagian dia dan Tuhan urusan tuh seperti itu. Puji Tuhan ini yang menjadi kesaksian saya dan kiranya memberkati jemaat yang ada di tempat ini dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kalau boleh pintu ditutup kayak killer ditangkap ya. Khawatir adalah saling killer. Ini membunuh. Yesus bilang, apakah dengan khawatir kamu dapat nambah satu hasta saja pada jalan hidup. Ya. Memang kalau dipikir-pikir
Kenapa sih harus khawatir? Tetapi antara fakta dan iman seringkali benturan. Iman sih kita bilang, ya jangan khawatir lah. Ya, iman berkata begitu. Tapi fakta ketika Pope, ketika dikecewakan, khawatir. Ya. Khawatir itu manusiawi. Yesus pernah khawatir nggak? Ayo, ada di mana? Yang bilang tertulis ya, selalu kok bilang tertulis. Di mana tuh Yesus ada khawatir? Ayo kasih bukti. Sampai tidak kujumpai dengan Nabi itu sekali. Ya kok tebak-tebak gambar gua. Di mana tuh Yesus khawatir, kuat? Perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Nah mungkin Yesus khawatir perjanjian lama. Di mana? Ini mau jadi itu. Ya, ya ada zaman anda di Taman Getsemani kan khawatir. Dia cuma baku tawar kalau boleh. Jadi khawatir tadi tidak kujumpai iman dengan Di mana itu dia tidak menjumpai? Ada tertulis. Apakah aku datang kembali kujumpai iman? Itu ada cerita tentang seorang ibu janda yang meminta perkaranya dibela. Dia rajin datang ke Pak Hakim untuk mendapat pertolongan atau pembelaan. Dia balik terus sampai akhirnya Pak Hakim sudah bisa buat apa-apa, kabulkan dia punya permohonan. Ya kan? Nah lalu Yesus bilang begini, apakah akan kujumpai iman seperti ini kalau aku datang kembali? Dia khawatir. Itu menunjukkan dia khawatir. Kenapa dia khawatir? Alasannya karena fakta kehidupan ini sering mengalahkan, menjungkir balikkan iman kita. Ya. Kalau lagi susah, itu tadi bagus itu ceritanya, pengalaman hidup. Umumnya orang kalau lagi susah bertekun sampai terkupas-kupas gitu tuh. Memang kalau boleh berdoanya nggak pakai amin. Gitu kan? Kalau ada maunya, wow, PDKT banget sama Tuhan. Kalau ada maunya. Kalau sudah diberkati, no, selamat tinggal. Kita cuma fokus hidup betul. Oh Yesus ya Bapa, yang Kau maha baik. Jadi lupakanlah. Tadi kita cuma fokus hidup. Artinya begini, kita orang mau bilang bahwa orang air mata yang ada ketumpah-tumpah itu ternyata sejenis buaya air matanya. Air mata buaya. Kan begitu. Iya tak? Iya. Kalau orang lagi diberkati full, wah, orang ini kerah langsung berdiri sendiri, nggak ada perlu. Iya kan? Gitu. Jalan busung-busung, nggak ada, jangan ada orang mau bakal lagi. Kalau diberkati, coba kalau dia Pope, itu muka memang hilang sukacita. Ya. Jadi khawatir itu memang pembunuh berdarah dingin. Ya. Dengan khawatir kita bisa melakukan apapun juga demi supaya kita punya khawatir hilang. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. tambah sedikit kuat. Ya, yang khawatir. Itu beban berat itu sudah termasuk khawatir. Nah, coba
lihat orang khawatir, DP muka memang maskena terus, ya, popaya tono terus, toh. Itu modelnya itu orang khawatir itu. Halo Ibu Rohani, Ibu Jen. Biasa kan Ibu Jen kan tertawa ceria, toh. Jadi lihat aja kalau DP keceriaan hilang, nah berarti ada penyusup itu, khawatir. Betul, toh? Iya. Saya sarankan saja, kalau biar khawatir sebagaimanapun, jangan sampai berat badan berkurang. Iya kan? Iya. Biar sekali godek tetap godek. Karena kalau sudah mau turun, bilang aduh kasihan su miskin, kasihan, aduh kasihan. Iya kan? Tapi kalau godek, aduh, biar beban overdosis lah, overweight lah, maka godek kan? Ya. Janganlah kamu khawatir. Dengan caranya apa? Apa tuh? Coba baca lanjutnya bagus. Janganlah kamu khawatir, tetapi apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, mari orang lihat. Sampaikanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, ini ayat ini seringkali orang manipulasi. Masuk ruang doa, bawa daftar permintaan. Kita lihat, loh kita berutang ini banyak ini Tuhan. Ya. Jadi kita wajibkan Tuhan untuk menyelesaikannya. Tetapi bersyukurlah ya anakku, Tuhan pasti menyelesaikan. Setelah Tuhan Yesus selesaikan, goodbye. Hari kita cuma mau situ ya. Dalam segala apa? Hal keinginanmu. Iya. Permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur. Bisa kira-kira bisa nalar sederhana enggak? Memohon supaya Tuhan mengangkat ini kekhawatiran atau memberikan solusi. Ya. Tuhan sih tidak angkat kekhawatiran, Tuhan memberikan solusi. Yesus memberikan solusi. Kalau solusinya didapat, kekhawatiran pergi sendiri. Betul tak? Ya. Jadi kita boleh memohon, keputusan ada di tangan Yesus Kristus. Makanya dia pakai ucapan syukur. Mau dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan beta, ya kan? Ya, jangan sampai kita masuk ruang doa, kita sodorkan daftar wajib pajak kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya. Seringkali memang orang ini anak-anak Tuhan Yesus memberikan kewajiban membayar pajak kepada Yesus. Dan ini sering terjadi pada pendeta-pendeta yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Orang kredit di mana-mana, tumpang tangan, kredit lagi tumpang tangan. Lihat masuk di showroom, lalu mulailah acara SIM salabim, tumpang tangan. Tuhan, kita mau pakai ini apart, mau pakai pelayanan. Jemaat 2 kakak hitung jari, minta apa? Iya toh? Torang pe golojo dan sorodo, mau gaya, nak mau kalah ini dia style kan? Nanti jatuh tempo, kita pernah dengar beberapa pendeta langsung dia bilang begini. Kita ambil waktu puasa, mau berdoa sungguh-sungguh supaya
minggu depan atau 2 minggu depan jatuh tempo ini oto mesti bayar. Jadi kita mesti berdoa minta Tuhan supaya jangan bikin malu pak kita. Ganti. Dia pi utang itu bikin malu pak Tuhan. Tapi datang di jatuh tempo dia bilang Tuhan jangan bikin malu pak kita. Isu ganti dan. Mengana aja Tuhan kan. Kan begitu tuh. Dia yang piutang suruh Tuhan yang bertanggung jawab. Asik sekali. Ini ada panggilan entah dari mana. Ya yang penting jangan dari surga. Kalau surga berarti kita punya waktu semua pulang. Kairos sampai. Kalau teleponnya dari surga berarti sudah Kairos semua pulang. Jadi dengan ucapan syukur, ya, ini yang berat, ya, ini berat. Kita mengalami tekanan yang sebenarnya luar biasa. Tetapi ini belajar untuk mengucap syukur. Kita memindahkan tekanan kepada Yesus Kristus. Kita bolak-balik dokter sampai periksa kejiwaan karena kita memang sedikit lagi. So, tatoki, tegores belum total. Kurang mau tunggu sedikit membaca kita sendiri. Ya. Jangan ya, kita Waktu kita mahasiswa, kan idealisnya mahasiswa kan kita memang membaca berat lagi. Ternyata kita karena ya namanya mahasiswa idealismenya tinggi, fakta lapangannya kita nggak lulus, aneh. Jadi singkatnya kita stres berat, kita balik ke dokter Elim yang terkenal di Manado ini, kita PO. Ya, dokter Elim yang di Betis dan situ kan. Ya. Satu saat kita setelah rongsel, kita jantung main, kayaknya semua mati ini kan. Kita cari ke dokter Elim. Langsung keliling dokter sampai dokter di Langon kita bicara, dokter di Langon kita bicara. Ya, sebegitu no, kalau main-main. Di dokter Elim itu pasien ada antri dapat takut banyak. Kita sudah pusing itu suster ada jaga pendaftaran itu nyada pusing. Kita masuk ada 2 orang pasien di dalam. Tapi bilang dok, kita semua mati nih. Kalau yang tangani sekarang kita semua mati. Ini kenapa di hasil rongsel? Dokter ini periksa, dia bilang begini, justru kita tuh mau mati. Karena ini bikin jantungan pak kita kan ada sehat-sehat. Karena otak tuh yang gila. Itu langsung dia bilang karena otak itu nyerap beres. Bukan karena yang mati, kita yang mau mati. Ya. Jadi ini karena khawatir. Ya khawatir. Kita pikir begini, mana ada tukang kompor gas kan keliling. Siapa dia? Kok mana? Yang ada lulus kan? Siapa kok mana yang jadi sarjana? Siapa kok? Orang kelompok belajar nggak ada yang koordinator. Siapa kok mana begini? Beberapa minggu yang lalu ada teman anak Batak, orang Batak, teman baik sekali, ada satu angkatan, namanya si Poltak Rajaninya. Poltak Hutoruk, ya Hutakruk. Dia telepon, ya. Waktu dia nyong-nyong, dia mau nikah lebih dulu, dia nikah, orang 2 yang urus jadi orang tua wali. Ya. Habis nikah kemudian dia gagal, cerita panjang, dia gagal, dia cerai.
Ya sambil bercerita dan dia mana sudah jadi pendeta kan. Sebenarnya penganak mesti jadi sarjana dulu, kita tahu ngana apa ini. Kan kita ngana anggota belajar, terus sudah gimana Pak ini jangan kita kambuh lagi. Sudah itu kubur sudah selesai, itu cerita lalu. Jadi ini dirongrong oleh rasa khawatir dan khawatir. Ya. Khawatir itu tidak boleh kecil. Ini pembunuh. Petrus tenggelam karena apa? Khawatir. Dia bertindak dengan iman. Tapi ketika fakta berbicara lain, khawatir langsung masuk. Kita seringkali dikalahkan dengan fakta. Apalagi cuma iman sebesar biji sesawi yang mimpi kok. Bikin basah itu iman. Kalau iman sebesar biji sesawi tidak mungkin. Mau pindah gunung bagaimana? Sedang fakta. Lapangan ini angin ribut ini. Ini cerita tadi gagal rumah tangga, udah kasihan. Ini bagus bikin ini telenovela kah, sinetron kah, ini kan bisa bikin skrip ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, marilah kepadaku hai kamu yang khawatir, letih, lesu dan overweight. Ya tahu. Kan berbeban berat. Betul tuh, overweight, berbeban berat. Kamu yang letih, lesu dan overweight. Ya. Jadi karena kita sudah serahkan kita punya beban yang berat berlebihan itu, jadi Tuhan Yesus kasih turun ke kita. Sudah jadi kuyus. Ibu rohani main protes setiap hari karena sudah beli lebih tua ya. Mau umur semua 60 bagaimana? Udah beli muda terus rame. Ada banyak kuntilanak lewat-lewat. Bye-bye. Ya, ini kita harus banyak job ya, bergurau supaya itu khawatir. Yang tidak bisa batampu betul. Ya. Hati gembira adalah kelebihan gembira perlu. Hati gembira adalah obat, tapi kalau kelebihan gembira perlu obat. Ya. Jadi pas-pas tuh. Jadi luar biasa hari ini Tuhan Yesus baik.